Nama saya Agus Saiful Huda. Saya petambak udang. Saya mulai tahun 89. Kita sudah menggeluti dunia pertambakan udang itu sendiri. Kali ini kita di lokasi salah satu lokasi yang salah satu dari beberapa yang saya sewa. Di sini tambak Dinas Kelautan Perikanan Kota Probolinggo. Ada 8 kolam dengan 4 tandon yang kita kelola yang di sini dengan luas rata-rata 1000 sampai 1100. Sudah saya mulai tahun 2013, sudah 10 tahun lebih. Tambak di Probolinggo sudah saya operasionalkan. Saya masuk lulus tahun 88 ya, dari Universitas Brawijaya Malang, kemudian 88 akhir atau 89 awal saya mulai terjun di budidaya udang. Saat itu semestinya sudah ada beberapa tambak di kawasan Probolinggo sudah dimulai 86-87. Itu bermula dari beberapa investor yang ada di Probolinggo ya. Yang sekarang salah satu investor itu, salah satu pemilik tambak itu yang sekarang masih bertahan, salah satunya ada dimulai tahun 1986 atau 87 itu. Di situ mungkin karena yang saat itu komoditasnya udang windu, kemudian dalam kita budidayanya itu mudah, itu akan memanggil pada investor-investor yang lain. Ya. Kemudahan-kemudahan dalam budidaya dan keuntungan yang menggiurkan itulah yang memanggil investor lain untuk bergabung. Disitulah mulai maraknya industri budidaya udang di Probolinggo. Itu yang saya ketahui. Cuma yang menjadi persoalan ini bahwa yang saat itu ekspansi atau eksplorasi dan eksplorasi pantai di kota dan Kabupaten Probolinggo itu tidak diikuti oleh kapasitas dan kompetensi yang mencukupi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena saat itu kita membuat budidaya udang itu segampang sekali dengan keuntungan yang begitu menggiurkan. Katakanlah dengan biaya 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilo saat itu, harga jual 11 sampai 13.000. Nah, inilah yang membuat semaraknya, ramainya pantai utara Probolinggo ini menjadi potensi budidaya udang intensif. Jadi kalau kita berbicara tentang tantangan budidaya udang saat ini, sebenarnya ini hasil atau buah dari perjalanan kita ya 30 tahun yang lalu. Jadi kalau boleh kita klasifikasikan ya Mas Farid, bisa saya katakan pada waktu itu ada budidaya udang generasi 1, katakanlah budidaya udang 1.0 berbasis alam, nature base. Itu artinya alam sama manusia itu bermitra, berkongsi, ya, kongsinya itu setara, ya setara. Jadi manusia juga tidak memperkosa alam, alam pun akan memberikan sesuai dengan porsinya. Nah, tetapi namanya juga manusia dan itu diikuti oleh tingkat keberuntungan yang tinggi, akhirnya ambisi manusia dalam bentuk peningkatan ya, kepadatan, terus kemudian ekspansi dan eksplorasi budidaya udang semakin meningkat. Apa yang terjadi antara alam dan manusia sudah tidak terjadi keseimbangan.
disitulah titik awal mulai terjadi permasalahan-permasalahan budidaya udang. Ya, saat itu komoditasnya windu, sudah ada MBV, sudah ada insang hitam dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah yang saat itu memang kita akhirnya banyak pabrikan obat-obatan masuk, sehingga kita dipersepsi oleh pabrik-pabrik obat-obatan sedemikian rupa sehingga peralihan budidaya udang dari yang berbasis alam menuju budidaya udang generasi 2 yang saya sebut dengan treatment base, berbasis kepada treatment. Nah, kalau sudah berbasis kepada treatment, ini hubungan antara manusia sama alam itu versus, sudah berlawan-lawanan. Saat alam masih bisa mengatasi tantangan dari manusia, dia akan tetap hasil. Tapi saat alam itu sudah kalah dengan tantangan manusia, kita akan gagal. Ini terus berlanjut ya, mulai tahun 1993 sampai 1997-98. Itu akhirnya budidaya udang sudah mulai kewalahan dalam produktivitasnya. Sehingga banyak di situ mereka yang sudah tidak tahan, ya kemudian ya idle, tidak terus melanjutkan dan sebagainya. Beberapa tambah incumbent aja yang sampai saat ini itu terus berjuang dan sekarang mempunyai tambak udang yang besar sekali di industrinya. Nah, di situlah pada tahun 99 sampai 2000 itu sudah ada di Banyuwangi ada inisiasi memasukkan bukan lagi udang windu tapi udang putih, walaupun saat itu masih ilegal. Tapi itu dirasakan bahwa keberhasilan Faname di Banyuwangi ini menyebar ke seluruh antero Indonesia, ya, menyebar. Karena dengan kepadatan yang cukup tinggi, umur yang cukup pendek, relatif pendek, dan yang ketiga itu bahwa dengan kincir sedikit dia masih bisa. Dulu istilahnya umur 70, size di 70 dengan harga di 70 juga seperti itu. Artinya ini menggiurkan lagi sehingga bangkit lagi budidaya udang di pantai utara ini. Nah, jadi mulai tahun 2021 domestikasi sudah resmi diluncurkan oleh KKP, sehingga ini ya sudah hampir semuanya sudah beralih ke Faname. Di bidang Faname sejak awal mula-mula kita dihantui oleh adanya penyakit TSW dan lain sebagainya yang diimpor dari Amerika yang sana, dihantui seperti ini. Ini 2-3 tahun setelah kita budidaya, kita memang mengalami problematika seperti itu. Sehingga daerah-daerah tertentu seperti Lombok, di luar pulau, saat itu memang agak terlambat untuk budidaya Faname karena dia pengen menjadi eksklusif untuk budidaya udang windu, tidak kemasukan penyakit yang dari Faname, ya, adanya TSW dan lain sebagainya. Akhirnya apapun akhirnya bisa masuk ke Lombok dan lain sebagainya, karena perhitungan ekonominya Faname ini dengan kepadatan tinggi, dengan fasilitas ini bisa masih memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Pertengahan tahun 2024 ini semestinya 5 tahun yang lalu juga diimbangi dengan harga jual udang yang turun, terus biaya produksi yang naik. Ini sebenarnya sudah banyak juga petambak-petambak yang sudah mengurangi kolam-kolam yang beroperasi. Apa yang menjadi permasalahan? Permasalahan utamanya adalah tetap penyakit. Nah, cuma persoalannya penyakit itu dari mana? Kan begitu Mas Farid, penyakit dari mana? Jadi problem utama daripada budidaya udang ini adalah bahan baku air. Dan bahan baku air di kawasan industri ini ya sangat dipengaruhi oleh keberadaan budidaya udang di sekitarnya. Jadi daya kawasan ini perlu dihitung, umpamanya di Probolinggo ini harusnya daya dukung kawasannya untuk berapa hektar petambak yang harus beroperasi. Harusnya bisa dihitung sebenarnya itu. Nah, tapi apapun Mas,
apapun yang terjadi yang sekarang ini, kita harusnya meloncat kepada budidaya udang generasi ketiga. Budidaya udang generasi ketiga itu budidaya udang yang berbasis kepada kenormalan baru. Yang dimaksud dengan new normal base ini artinya bahwa manusia ini sudah menyadari, ya sudah, keadaan alam kita seperti ini. Ya. Akibat dari apa-apa yang kita kerjakan beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Maka solusi yang tepat ya harusnya kita sudah memikirkan lagi ya instalasi pengolahan air baku. Ya. Kalau tadi harusnya sudah instalasi pengolahan limbah. Sekarang instalasi pengolahan air baku, dari air baku yang dikatakan kurang menguntungkan ini menjadi sesuatu yang baik. Kalau ini sudah ketemu proses instalasi pengolahan air baku, untuk proses grow out-nya, produksinya akan lebih mudah. Nah, problemnya sekarang ya, ini adalah pemahaman tentang instalasi pengolahan air baku. Teknologi tandon itu sudah lama. Mulai ada Windows sudah ada teknologi tandon. Tapi tandon ini coba sebagai reservoir dan ditreatment di tempat yang sama. Ya, kalau kita pemahaman baru instalasi pengolahan air baku ini adalah instalasi dai air yang jelek, kita bikin sebuah instalasi baik secara fisika, biologi, toh akhirnya nanti bisa mengurangi kimia, itu berjalan bersinergi untuk menghasilkan sesuatu air baku yang sehat yang bisa dipakai untuk budidaya udang. Nah, ini harusnya peran perguruan tinggi sudah mendesain apakah air baku di Kota Probolinggo ini instalasinya seperti apa. Pasti nanti akan berbeda instalasi pengolahan air baku di pantai selatan. Pasti akan berbeda. Umpamanya di pantai Probolinggo, oh sudah terlalu banyak organiknya. Berarti instalasi pertama yang harus kita bikin untuk mengurangi organik, sistem instalasi yang bagaimana. Nah, terus kemudian ini kalau sudah terpecahkan, bagaimana mengurangi nutrisi-nutrisi yang ada, yang disebut dengan eutrofikasi, termnya N dan P. Instalasinya model apa? Nah, kalau ini sudah pengendapan ya dari sedimentasi sudah, kemudian dari nutrisi sudah, kemudian dari jenis planktonnya. Ini harus kita jarangkan, harus kita minimalkan dengan sistem apa? Katakanlah, oh sistem biologi atau sistem bagaimana yang harus kita pilih. Kemudian terakhir adalah sesuatu air ini sudah terbebas dari semua faktor-faktor fisika, kimia, biologi yang ada di situ untuk masuk di grow out. Itu yang saya kira way out yang perlu dipikirkan sekarang adalah instalasi pengolahan air baku. Saya ini dalam mengelola budidaya udang ada di sini, juga ada di Lamongan, 2 unit di Lamongan. Itu adalah fundamental saya cuma 2, kesehatan ekosistem, kesehatan lingkungan, dan kesehatan udang itu sendiri. Ya, jadi kalau kesehatan lingkungan ini adalah menjamin bagaimana udang itu bisa hidup dan sehat. Tumbuh itu nomor 2 atau nomor 3. Bagi saya sesuatu yang sehat pasti tumbuh. Jadi yang harus kita pikirkan tahap pertama bahwa udang itu harus hidup dulu, kemudian harus sehat dulu. Nah, sehat ini bisa dilihat daripada di mana mereka hidup. Nah, kalau lingkungannya ini benar lingkungan yang sehat, dia akan sehat. Katakanlah budidaya tanpa stres. Katakanlah sebenarnya budidaya udang tanpa stres. Berarti kita harus membuat parameter-parameter fisika, kimia tidak begitu dinamik supaya tidak udang stres. Tetapi kalau udang ini sifatnya adalah aerobik, ya, dia ini bernapas, apa yang diambil oksigen ke dalam 90%, 5% itu dibutuhkan untuk energi, untuk pertumbuhan dan sebagainya. 5% ini tersisa untuk ROS, radikal oksigen spesies, ya. Jadi radikal bebas. Jadi radikal bebas di dalam tubuh udang itu sudah include dalam dia hidup. Masalahnya adalah bahwa Tuhan itu sudah memberikan bahwa ada radikal bebas yang dia akan
memakan musuh-musuhnya, tapi satu saat juga akan merusak sel-sel biologi dari udang. Tapi Tuhan sudah ngasihkan mereka antioksidan yang ada di dalam. Problemnya adalah apakah tekanan radikal bebas sama antioksidan ini imbang? Yang menjadi problem adalah tingkat stresnya lebih tinggi, antioksidannya kurang. Nah, inilah yang saya sebut saya berbasis kepada nutrisi. Bagaimana kita bisa menambah antioksidan, bagaimana kita bisa menambah pertumbuhan daripada sistem imun itu terus meningkat di atas. Penyakit yang timbul apapun itu adalah akibat. Ya, kayak WFD, HPND, WSSV, IMNV itu akibat. Apakah di udang sudah ada? Bisa ada, bisa tidak. Tapi selama dia hidup di lingkungan yang sehat, ya, di lingkungan sehat, mereka parasit, ya, parasit dalam bentuk ini namanya EHP, mereka tidak akan berkembang. WSSP dia sudah ada di situ, tapi dalam jumlah yang masih relatif kecil, dia juga tidak akan berkembang. Ini sering kita buktikan. Apa dia itu menular? Dikatakan bisa ya, bisa tidak. Saya masih meyakini dalam suatu kawasan, kalau umpamanya satu kolam kena WSSV, apakah ini bisa menular? Ya bisa dalam dari jurnal itu bisa. Tetapi dari lapangan kadang tidak menular selama budidaya udangnya ini tidak ada stresor, sehingga udang itu dalam kondisi kesehatannya optimal. Walaupun di sebelahnya kena WS, kalau di sini sudah kondisi lingkungannya optimal, dia tidak akan pernah. Ini sudah kita buktikan secara lapangan, ya, secara lapangan. Jadi kita kadang fine saja. Jadi yang harus dipikirkan oleh teman-teman petambak ini, mindset kita rubah bahwa penyakit itu adalah akibat, bukan sebab. Makanya saya sering dalam setiap seminar sering menggunakan istilah iceberg, fenomena gunung es. Ya, fenomena gunung es ini yang kelihatan di atas kan cuma 20%, 15%. Itu sebagai akibat atau sebagai fakta yang kelihatan. Oh, faktanya ada penyakit BFD. Oh, faktanya ada IMNV. Tapi yang 80%, 85% yang di bawah, ini kita nggak tahu. Mengapa ini timbul fakta seperti ini? Nah, disinilah yang harusnya kita mencari banyak informasi. Informasi-informasi yang di 85% yang di bawah laut ini biasanya kita representasikan dalam bentuk data. Sehingga di sini ada data, ada fakta. Kadang data yang kita ketahui, yang kita jauh lebih sedikit apa yang tidak kita ketahui. Jadi kita terus belajar. Nah, problemnya lagi Mas Farid, di dalam melihat ini ada data, ini fakta, ini tergantung teknisinya. Teknisinya ada dua. Kalau dia problem solver, maka dia akan bagaimana mengobati fakta. Problem solver. Tapi kalau teknisi itu problem finder, dia akan bagaimana mencegah ini, karena dia menemukan problemnya. Jadi yang di bawah 80% teknisi, yang ini yang saya berikan kepada teman-teman saya yang di lapangan, itu adalah yang pertama, kita itu sistemnya adalah proaktif preventif. Proaktif preventif. Jadi 80-90% proaktif efektif. Jadi kita ini proaktif efektif. Mereka yang berpikiran problem solver, ini adalah reaktif kuratif. Dia bingung kalau terjadi apa reaktif dan kuratif, minta obat apa. Nah, ini problemnya. Sehingga kalau mereka memakai, apakah salah? Oh tidak salah. Mereka memakai reaktif kuratif kadang berhasil. Tapi mereka yang tambaknya suatu saat berhasil, suatu saat gagal, berarti pendekatannya adalah pendekatan fundamental kepada kuratif reaktif. Tapi mereka yang produksinya stabil, mereka sudah menguasai preventif proaktif. Jadi tahu sebabnya itu. Di situ Mas. Jadi ini antara fakta sama data ini. Jadi ini sebenarnya kembali kepada mindset aja, kepada mindset. Mereka yang terus berhasil berarti dia sudah menguasai lapangan yang 80%.
sifatnya mendukung, sifatnya bagaimana membantu penyelesaian yang sifatnya non teknisnya. Tapi mungkin tingkat keamanan mungkin lebih aman, saya kurang paham mulai dari Tongas sampai di Kraksan Python sana ini kondisi sosial ekonominya bagaimana. Tapi yang saya dengar posisi sekarang kan ya aman-aman saja. Problemnya ini adalah bagaimana sebenarnya kita itu meningkatkan kesadaran sumber daya manusia, bagaimana mengolah budidaya udang ini berkesinambungan. Ya, berkesinambungan artinya sustainable yang bertanggung jawab. Kadang kita ini ngomong keberlanjutan, tapi bertanggung jawabnya tidak ada. Ya, sustainable bertanggung jawab. Sustainable keberlanjutan di bidang apa? Ya di bidang ekonomi pasti. Ya, karena kita kerja di budidaya udang adalah mencari profit. Itu pasti. Ya, terus kemudian sustainable di bidang produksi. Itu pasti karena hubungannya dengan ekonomi, untuk profit itu diproduksi. Nah, ini bagaimana posisi seperti ini? Sustainable di bidang sosial. Artinya keberadaan kita di sini juga bersanding baik dengan kondisi masyarakat sekitarnya. Ini harus sustainable. Nah, yang keempat adalah sustainable secara ekologi. Apa yang kita hasilkan, limbah apa yang kita hasilkan harus kita olah lagi, kita kembalikan lagi kalau bisa seperti semula. Nah, ini jadi 4 sektor ekologi, ekonomi, produksi, sosial. Ini mana yang penting? Semuanya penting. Jadi tidak ada. Ekologi penting, makanya instalasi pengolahan air limbah itu perlu. Karena ini adalah jangka panjang kita untuk bekerja. Tetapi dengan kondisi yang keterbuan kita sudah bertahun-tahun, akhirnya kita dipaksa harus membuat instalasi pengolahan air baku. Nah, ini instalasi pengolahan air baku. Apakah sekedar pengendapan, apakah sekedar pakai bahan kimia? Harusnya kita dekati secara biologi dan fisika dulu, tidak seperti kimia. Mungkin itu, dan itu bisa dibantu oleh pemerintah supaya kondisi ini lebih bisa berjalan gitu Mas.